Aceh. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Walden dalam program Bincang Santai Solusi Rohani. Sebuah program yang dihadirkan untuk mendampingi kita di dalam menghadapi pergumulan hidup setiap hari. Karena di dalam program ini diperbincangkan solusi-solusi praktis bagaimana kita menghadapi masalah hidup kita. Hari ini kita akan memperbincangkan satu topik bagaimana memiliki keluarga bahagia dengan narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semuanya, Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani yang beralamat di Raya Kertajaya 86 Surabaya. Tetapi sebelumnya pemirsa, kita akan saksikan bersama suasana ibadah di GBI Imamat Rajani yang sempat diliput oleh tim Bincang Santai Solusi Rohani beberapa waktu yang lalu. Ibadah minggu kali ini, GBI Imamat Ranjani yang dihadiri ratusan jemaat dengan hikmat melantunkan lagu-lagu pujian. Dengan hikmat jemaat mengikuti khotbah yang diasuh oleh Gembala Pendeta James Ong dalam tema Waktu Tuhan. Dalam Alkitab, kata kairos berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Dalam penjelasan, waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Artinya, kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu kairos akan hilang. Sehingga kalau kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan. Sebab itu, kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu tertutup. Tadi saya menyampaikan bahwa ada 3 penghalang untuk kita menerima kairos. Yang pertama, kita suka bersungut-sungut. Memang menanti waktu Tuhan itu kadang kita merasa lama dan kita bersungut-sungut. Yang kedua, menanti waktu Tuhan itu kadang-kadang kita suka marah-marah. Karena kita dididik sama Tuhan di keadaan yang sulit, kita suka emosi. Tidak mau dididik. Yang ketiga, kita suka tawar hati. Ya, saya sampaikan kepada jemaat supaya jemaat mengerti kita harus hindari 3 hal itu. Ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Bila mana kita tidak masuk, maka pintu akan tertutup. Pintu berbicara tentang sebuah kesempatan besar yang mungkin cuma sekali saja datangnya. Jadi, perhatikan kairos yang Tuhan berikan. Jadilah peka, bijaksana, dan teliti akan datangnya kairos. Beranilah mengambil keputusan, namun tidak pada kondisi terburu-buru, supaya Anda pun tidak menyesal, karena penyesalan tidak terjadi di awal. Memang manusia boleh berencana, tetapi hasil akhir tetap Tuhan yang pegang kendali. Kadangkala kita nyaris putus asa dalam penantian karena apa yang kita harapkan tak kunjung tiba. Justru disitulah kita sedang benar-benar diuji, kesabaran dan keseriusan dalam mengharapkan sesuatu. Demikianlah pemirsa suasana ibadah di GBI Imamat Rajani yang digembalakan oleh Bapak Pendeta James Ong yang menjadi narasumber kita hari ini. Dan saya akan mengajak Anda langsung menemui beliau. Yuk. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Pak James. Apa kabar? Pagi. Luar biasa. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Ya, baik. Iya, puji Tuhan Pak James. Hari ini kita akan memperbincangkan satu topik yang saya percaya sangat dirindukan oleh setiap anak Tuhan. Bagaimana memiliki keluarga bahagia. Kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik harus memperbincangkan topik ini? Ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Walden bahwa keluarga bahagia itu dambaan setiap orang. Ya. Ya. Dan kayaknya sekarang kebahagiaan dalam keluarga itu sudah semakin krisis, sudah semakin berkurang. Tidak mudah untuk memiliki keluarga yang bahagia. Sebab itu saya tertarik untuk
membahas topik ini karena ini kebutuhan seseorang, kebutuhan setiap orang seharusnya. Iya. Dan Terima kasih ya. kebutuhan setiap orang yang harus dipenuhi. Justru Setiap orang menginginkan keluarga yang berbahagia, tapi tidak mudah untuk meraihnya. ya, Oke, iya. Kira-kira penyebab ketidakbahagiaan ini kan banyak, Pak. Menurut Bapak apa saja kalau bisa dikategorikan? sebetulnya kalau kamu tanya apa aja yang menyebabkan ketidakbahagiaan itu, Ya. saya bisa data dengan begitu banyak poin. Cuman kalau kita tarik dalam satu kesimpulan, nggak usah banyak-banyak penyebabnya. Satu aja, Satu kata, satu kata aja. satu sifat. Yang setiap orang manusia punya, Apa itu? yaitu ego. Ego. Ya. Coba Walden, perhatiin kita ngomong ego. Setiap manusia punya ego. Tidak ada manusia yang tidak punya ego. Cuman kadarnya tinggi atau rendah, atau sedang. Itu Bisa yang- dikendalikan atau tidak itu Nah, berbeda-beda. Itu dia. Jadi kalau kita lihat orang yang egonya tinggi itu bagaimana? Dia pasti nggak bisa, dia pasti mau menang sendiri. Dia pasti pendapatnya minta dituruti. Harus diterima. Dia selalu merasa benar. Hmm. Dia pantang untuk minta maaf. Dia selalu nyalahin orang lain. Ya. Minta dihargai tanpa menghargai orang lain. Minta dihormati tapi dia tidak mau menghormati orang. Begitu ya. Ya kan? Jadi kalau dalam suami istri seperti itu Sulit. sulit mengalami kebahagiaan. Biasanya suami atau istri sih yang seperti itu, Pak? Sama-sama lah suami Bisa istri dua-duanya sama-sama. ya. Gitu ya. Semua nggak bisa ngomong istri atau suami, kedua-duanya. Jadi Karena gini, kalau satu egonya tinggi tapi yang satu nggak, akan terjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau keributan, ketegangan, pertengkaran, konflik terjadi karena sama-sama mempertahankan egonya. dua-duanya sama tinggi, Nah, ketemu tuer gitu kan. Nah, Tidak iya. bahagia. Ya. Seperti itu. Ya. Dan tentu saja hal ini kan kadang-kadang dilatar belakangi oleh merasa benar. Dia yang salah, saya yang benar. Ya itu, orang ego langsung selalu merasa dirinya benar, orang yang lain yang salah, dan dia tidak pernah mengintrospeksi diri. Ya, itu kalau di antara suami istri. Kalau dengan bos, karyawan, bos kan selalu benar, Pak ya. Itu peraturannya. Tanda kutip. Kalau bos salah, ingat peraturan pertama bahwa bos nggak pernah salah. Betul lah. Betul. Tapi mau bicara soal kebahagiaan, Walden, kita nggak bisa lepas dari pedoman firman Tuhan. Oke. Ya, yang kali ini saya ambil dari sebuah ayat di dalam Mazmur 128. Mazmur Coba kamu buka. 28 saya akan bacakan. Mazmur 128 Ya, ayat 1 dan ayat 1 dan seterusnya. saya akan bacakan demikian, pemirsa. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian Pak James. Ya. Dibuka dengan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tadi kita bicara soal setiap orang mendambakan kebahagiaan, Betul. terutama dalam keluarga. Sekarang bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Iya. Nah, firman Tuhan memberikan jalan kepada kita dan memberikan jawaban satu-satunya kita bisa bahagia dalam keluarga ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kunci kebahagiaan. Apa sih arti takut akan Tuhan Nah, sebenarnya? itu dia. Nah, takut akan Tuhan itu bukan kayak takut sama setan, takut sama seseorang karena kita berbuat salah, kita takut kepada dia. Bukan. Takut akan Tuhan itu artinya setiap hari, setiap saat kita mengingat perintahnya dan kita melakukan perintahnya. Lebih kepada menghormati Tuhan, begitu Pak ya, mengindahkan itu artinya Tuhan. takut akan Tuhan. Oke, luar biasa. Jadi pemirsa, kebahagiaan di dalam rumah tangga dambaan setiap orang, tetapi tidak semua orang mengalaminya. Hari ini satu kunci sudah dilepas oleh narasumber saya, takut akan Tuhan.
Apa itu takut akan Tuhan dan bagaimana kita menghidupinya setiap hari. Di segmen berikut saya akan gali lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Saya akan kembali sesaat lagi. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, karena kebutuhannya tidak sama dengan anak-anak yang biasa. Mereka juga dikatakan sebagai kelompok anak-anak 21 karena mereka punya kelainan pada kromosom ke-21. Kemana-mana, Asmiranda dan juga dua cucungku ini akan kembali lagi di SBO TV. Iya, puji Tuhan pemirsa, Anda masih bersama saya Walden dan kita masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Narasumber hari ini seperti biasanya Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani. Dan topik yang diperbincangkan hari ini adalah bagaimana memiliki keluarga bahagia. Pak James, ternyata di dalam Mazmur 128 yang saya baca tadi itu penuh dengan kunci-kunci bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan. Penuh dengan jawaban-jawaban Betul. bagaimana kita bisa bahagia dalam keluarga. Betul sekali. Ya. Iya. Dan ini kita akan menggali satu persatu Pak. Ya, coba kamu baca lagi ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ya dari Mazmur 128, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya. Demikian Pak James. Setiap orang pasti bekerja. Iya. Dalam keluarga suami bekerja, kadang istri juga bekerja. Betul. Tetapi di situ firman Tuhan berjanji kalau engkau bekerja, pekerjaanmu itu mendatangkan kebahagiaan bagi kamu. Orang yang bekerja tidak selamanya bisa bahagia loh. Betul. Karena mungkin dia tertekan dalam pekerjaan itu tidak diberkati oleh Tuhan, nggak bahagia toh artinya. Ya kan biasanya suami kalau marah bilang saya sudah banting tulang, tulangnya dibanting-banting Pak. Dia ibaratkan seperti itu kan tidak bahagia ya seperti itu. Sekarang maksudnya intinya gini, berkat pertama dari orang yang takut akan Tuhan itu, keluarga yang takut akan Tuhan, mereka akan menikmati hasil kerja mereka. Ya. Perhatikan kata menikmati, bukan memperoleh hasil kerja, tetapi menikmati hasil kerja. Artinya gini, di dalam pekerjaan seberat apapun kita bisa menikmati satu anugerah Tuhan, kita bisa kerja di bidang yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, yang kedua, berbahagia itu karena kita ternyata bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan kita dan hasilnya itu bisa kita nikmati dalam keluarga. Tidak semua orang bisa seperti itu. Dan ini tidak bicara tentang nominal hasil pencapaian, tetapi kebahagiaan berapapun yang kita dapat dari apa yang kita kerjakan, Pak ya. Tapi hasil nominal itu juga termasuk. Begitu ya. Ya, jadi orang yang berbahagia, dia pasti pekerjaannya itu menghasilkan sesuatu yang tidak kurang. Maksudnya bisa memenuhi bahkan lebih dari cukup. Artinya begitu. Iya. Istri kebutuhannya terpenuhi, anak-anak kebutuhannya terpenuhi, keluarga kebutuhannya terpenuhi. Ya. Itu dinikmati oleh orang yang hidup takut akan Tuhan, begitu Pak James ya. Ya. Jadi artinya begini, banyak orang tadi di sana dikatakan kalau tidak salah ada kata-kata baik keadaannya. Betul. Ya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Baiklah keadaan. Ya. Artinya begini, orang yang baik keadaannya di dalam pengkhotbah ada firman Tuhan membandingkan dua orang, ya dua orang. Yang satu dia ini dengan berjalannya waktu, dengan dia bekerja, dia merasakan berkat Tuhan, merasakan kebahagiaan sehingga dia lupa. Ternyata usianya sudah jadi lanjut. Tapi yang satu di dalam kitab pengkhotbah yang sama, ada orang yang banyak uang, banyak hasil, seperti dia bilang. Tapi itu membuat dia tidak bisa tidur. Tidak menikmati. Tidak bisa menikmati, tidak bisa tidur, dan dia merupakan sesuatu yang kurang baik bagi dirinya.
Karena Seperti orang itu. nggak bisa tidur itu kan sesuatu yang aneh. Betul. Kalau kita bilang gini, duitmu banyak, kenapa kamu nggak bisa tidur? Orang yang nggak punya duit bilang, kamu pasti bisa enak tidur karena duitmu banyak. Karena orang yang nggak punya duit juga nggak bisa tidur kadang-kadang. Katanya. Gitu. Nah, jadi kalau kita mengalami keadaan yang baik yang dari Tuhan yang membuat kita bahagia, kita bisa bekerja, menikmati pekerjaan kita diberikan kemampuan, kita dapat hasil, Betul. hasil itu kita bisa nikmati, bukan dinikmati oleh orang lain. Kita dapat menikmatinya. Dibawa lari orang, itu termasuk kita tidak bisa menikmati. Betul itu. ya. Ketika kita sakit juga kita tidak bisa menikmati. kan, Banyak Pak, ya? orang, pemirsa, banyak orang yang dapat hasil banyak, ternyata Setor ke rumah sakit. itu diambil orang, ditipu orang, dirampas, dan macam-macam. Itu tidak baik keadaannya. Oke. Jadi tidak semua orang kerja bisa baik keadaannya. Betul ya. Jadi hasil yang kita peroleh itu membahagiakan kita. Ya, Hasil yang kita peroleh dapat kita nikmati. ya. Itu berkat yang pertama loh. Ini luar biasa. Oke. Tadi saya punya 3 berkat. Iya. Berkat yang kedua dikatakan Iya. ayat yang ketiga mungkin. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di Yes. dalam rumahmu. Oke. Ini ada kata-kata subur, maksudnya menjadi gemuk gitu, istri orang yang takut akan Tuhan itu gimana, Pak? Ya. Pemirsa, jadi artinya begini, berkat yang kedua yang diterima oleh keluarga yang takut akan Tuhan itu istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Subur ya. Saya tadinya lupa, saya kira pohon anggur ini buah anggur. Ya. Buah anggur. Kan kalau kita makan kan pasti makan buahnya, bukan pohonnya yang Iya, dimakan. betul. Tapi firman Tuhan bilang yang di dalam rumah itu bukan buah, tapi pohon. Pohon. Istrinya itu seperti pohon anggur. Saya mikir tadinya gini, waduh, kok pohon ya? Oh, ternyata Tuhan kasih sebuah pembukaan, kasih satu pencerahan gitu. Kalau buah, dia seperti buah anggur. Buah anggur Sekali petik habis ya. dinikmati habis. Tapi kalau istri seperti pohon anggur, Iya. pohon anggur yang subur, nggak pernah berhenti berbuah. Nggak pernah berhenti berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Artinya istri menjadi, saya menangkap ya Pak, istri menjadi sumber kebahagiaan bisa Ya. di dalam keluarga itu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kenyataannya, istri menjadi sumber masalah, Gitu ya. menjadi istri yang Ya dialah sumbernya. ya itu dia. Jadi banyak anak-anak berontak, orang suami berontak dan melihat kelakuan istri di dalam rumah yang tidak bisa tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak dan Tidak dia- seperti anggur yang manis tadi itu Nah, ya. itu dia. Bayangkan kalau anggur sampai hari ini anggur itu termasuk buah yang mahal, Betul. ya. Kalau kamu ke Adijasa gitu nggak pernah ada orang kasih anggur di sana, paling-paling jeruk di sana, Ya. ya toh. Anggur itu sesuatu yang istimewa. Ada. Jadi istri sepanjang umur hidup keluarga itu ada, istri itu menjadi sesuatu yang istimewa dalam keluarga dan itu membawa kebahagiaan. Dan itu saya menangkap sebagai akibat Pak ya tadi ya. Ya. Akibat orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Oke, baik. Ya, seperti kita siang hari ini menikmati apa yang kita kerjakan. Saya harus menikmati ini. Silakan Pak. Enak sekali. Ini menikmati berkat Tuhan loh. Betul. Menikmati hidup. Ya. Ada orang yang tidak bisa minum ini. Saya bisa. Berarti saya bahagia ya. Dan Pak James juga berbahagia. Kita lanjutkan di segmen berikut pemirsa. Masih akan kita perbincangkan kunci-kunci bagaimana kita memiliki keluarga bahagia berdasarkan takut akan Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan nikmati. 2 hal sudah disampaikan. Hal berikutnya di segmen berikutnya tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. I think they're good, and I think they're going to get a lot better. Pertama kali membawa tim dari Indonesia dan bertanding di lapangan ini. Jadi rasanya ini sejarah buat Indonesia, ini sejarah buat kita, dan moga-moga ini akan berulang setiap tahun dan ini akan membuka jalan lebih banyak lagi untuk Indonesia. Jangan duduk, relax. Saya akan mengajak kalian semua untuk merasakan pikiran kalian semua di sini semuanya. Kita di sini
kemana-mana tetap di Pemirsa, masih di Bincang Santai Solusi Rohani, sebuah program yang memperbincangkan hal-hal praktis dan memberikan solusi-solusi praktis di dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Hari ini mengambil topik perbincangan bagaimana memiliki keluarga bahagia bersama dengan Pak James Ong. Dan Pak James, di dalam keluarga itu kan tak terlepas juga keturunan kita ya sebagai orang tua, yaitu anak-anak. Kadang-kadang anak-anak bisa menjadi sumber kebahagiaan, tapi juga kadang-kadang justru sebaliknya ketika mereka remaja, berontak, nakal dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dikaitkan dengan pembahasan kita hari ini? Di ayat berikutnya ada janji bagi keluarga yang takut akan Tuhan, kayaknya ayat keempat itu ya. Betul, saya akan bacakan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Firman Tuhan lengkap. Tadi bilang orang laki yang takut akan Tuhan. Itu suami ya? Istri yang seperti pohon anggur yang subur, anak seperti tunas pohon zaitun. Ini berkat. Apa artinya anak seperti tunas pohon zaitun? Pemirsa, pohon zaitun di Israel itu termasuk salah satu pohon yang sangat kuat dan tidak mudah roboh. Ada satu pohon zaitun di Timur Tengah sana di Israel, usianya sudah 2000 tahun. Di Taman Getsemani kalau tidak salah itu ya. Pernah. Jadi artinya begini, pohon zaitun itu kuat. Jadi artinya begini, kalau anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun, berarti mereka menjadi anak-anak yang kuat. Kuat di dalam apa? Bukan kuat di dalam dosa, bukan kuat di dalam berontaknya dan kekerasan hatinya dan segalanya yang negatif, tapi kekuatan yang benar-benar di dalam Tuhan. Sehingga anak-anak ini tidak akan gampang dan tidak akan bisa terombang-ambing dengan dosa zaman sekarang, dosa anak muda zaman sekarang. Ya, kalau kita lihat ngeri, keluarga kaya, suami istri rukun, tapi anak yang jadi masalah, harta orang tua dihabiskan karena anak kena narkoba misalkan. Saya pernah maksudnya melihat satu kenyataan yang saya betul-betul lihat dengan mata saya sendiri. Seorang keluarga yang tadinya kaya raya sampai akhirnya habis total, sampai tidak memiliki apa-apa, dan sampai yang paling akhir, maaf Walden, anak yang terkena narkoba ini menjual celana dalam dari ayahnya, ibunya untuk mengkonsumsi obat. Jadi artinya sudah tidak ada lagi sisanya. Tidak ada lagi yang bisa dijual. Tinggal yang terakhir adalah pakaian dalam dari orang tua yang harus dijual untuk bisa mengkonsumsi obat. Ini sesuatu yang tragis banget. Tragis, dan ini kebalikan dari apa yang kita baca tadi dalam firman Tuhan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan itu anaknya menjadi kuat di dalam kebenaran, kuat di dalam prinsip hidup yang benar, kuat di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kebahagiaan keluarga. Ini menarik Pak James. Anak itu biasanya kan meneladani orang tua. Bagaimana supaya memiliki anak-anak yang seperti ini? Apakah mereka secara otomatis atau mereka harus diarahkan bergaul dengan Tuhan, atau mereka harus melihat satu teladan? Ya, saya tadi sudah bilang, orang laki harus jadi takut akan Tuhan dulu. Kalau orang laki, suami jadi takut akan Tuhan, kan dia leader di dalam keluarga, dia kan pemimpin. Pasti pemimpin ini mendidik keluarganya untuk hidup sesuai dengan yang dia hidup. Ya kan? Kalau saya takut akan Tuhan, saya tidak mungkin akan membiarkan istri saya untuk hidup sembarangan. Demikian juga anak-anak. Demikian anak-anak, suami istri kuat takut akan Tuhan pasti mendidik anak-anak tiap hari bersikap, tiap hari mereka lihat teladan, tiap hari mereka lihat model dari orang tuanya yang hidupnya taat dan takut akan Tuhan. Itu sesuatu yang warisan yang benar bagi mereka, warisan yang berharga. Sehingga mau tidak mau mereka mulai biasa dengan gaya hidup yang benar ini. Karena setiap hari lihat model orang tua. Dan apakah ini kebetulan atau tidak, saya menangkap di ayat yang kita baca tadi itu ada semacam hierarki urutan. Laki-laki takut akan Tuhan, istri, baru anak-anak. Berarti harus dimulai dari seorang kepala rumah tangga ini ya, harus berubah begitu Pak James? Itu di ayat keberapa tuh, di ayat yang ke-5 atau 6 itu. Dijelaskan benar kan
Berbahagialah orang yang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat yang keempat ya, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah itu dia. Kenapa kok enggak istri yang takut akan Tuhan? Kenapa orang laki-laki? Karena orang laki-laki itu kepala. Iya. Iya toh? Dia bisa ngajar istri. Tapi kalau istri yang takut akan Tuhan dulu, suami enggak, dia nggak bisa ngajarin suami karena suami di atasnya dia. Nah ini masalah kadang-kadang istri sungguh-sungguh dengan Tuhan, suami belum mengenal Tuhan. Dan ini kan kadang-kadang dipermasalahkan. Tapi ada juga solusi di dalam Tuhan selalu. Kalau mengalami suami hidupnya sia-sia, hidupnya di dalam dosa, istrinya hidup benar dalam Tuhan, dia bisa memenangkan suaminya dengan kesalehan hidupnya, kata firman Tuhan. Jadi bukan satu masalah juga ya kalau kita ada di dalam Tuhan. agak susah kan? Perjuangan. Karena istri nggak bisa ngajarin suami, nggak bisa jadi guru atas suami. Kalau kita ngerti. Tapi kalau suami kepala, dia bisa ngajar kepada istri dan kepada anak-anak. Bisa menunjukkan jalan yang benar. Ya, saya pernah mendengar satu statement bahwa keluarga bahagia ini dimulai dari sebuah hal yang sederhana, yaitu keluarga itu mencari Tuhan. Mereka berdoa bersama, mereka bersekutu, mereka punya mesbah keluarga bersama-sama. Takut akan Tuhan itu mencakup luas. Mencakup luas. Ya. Di segmen berikut kita akan perbincangkan, tapi saya tinggal punya satu segmen ya. Karena saya sudah di segmen ketiga, pemirsa, dan saya berharap perbincangan pagi hari ini membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa kebahagiaan itu tersedia bagi siapa saja. Hal-hal yang perlu diperhatikan sudah diperbincangkan, tapi saya masih punya satu segmen, jangan kemana-mana. Saya akan masih perbincangkan bersama dengan narasumber saya. Kami kembali sesaat lagi. Good morning viewers, and back to a show Inspirasi Hunian Anda. Selama 30 menit ke depan, Fasil akan menemani viewers untuk memberikan informasi dan inspirasi desain arsitektur dan interior hunian idaman. Saksikan Pasio Inspirasi Hunian Anda setiap hari Sabtu jam 7 hanya di SBO TV. Hai Gaders, kali ini kita ada di pusatnya coklat. Pasar Kayun alias pasar bunga yang ada di kawasan Surabaya. Dewi mau ke toko bunga karena hati Dewi lagi berbunga-bunga. Iya, pemirsa SBO TV masih di program Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden masih terus menemani Anda, dan narasumber yang hadir hari ini adalah Bapak Pelita James Ong. Yang diperbincangkan adalah bagaimana memiliki keluarga bahagia berdasarkan Mazmur 128 ayat 1-6. Pak James, ternyata kalau kita hidup takut akan Tuhan itu mencakup banyak hal di dalamnya. Dan ketika ayah ibu takut akan Tuhan, sebenarnya secara tidak sadar waktu mereka menjalani kehidupan seperti itu, mereka sedang memberi teladan bagi anak-anak mereka. Begitu Pak ya? Dan anak-anak nggak bisa cuman diajar dengan kata-kata tanpa sebuah keteladanan. Kadangkala mungkin kita nggak usah ngomong sama dia, tapi kita meneladani dengan keteladanan sikap hidup kita setiap hari. Bagaimana kita bisa ketemu orang dengan sikap yang takut akan Tuhan itu gimana? Bagaimana kita jujur, kata-kata kita ditepati. Bagaimana dia bisa mengayomi anak-anak. Bagaimana dia bisa mengasihi orang yang karyawannya dan sebagainya. Itu mereka terus melihat keteladanan, merekam terus, direkam dalam memorinya. Kadang kita nggak usah ngomong lah, tapi mereka sudah nangkep sesuatu. Termasuk anak juga sekarang, anak pinter-pinter. Ya betul. Termasuk juga di dalam kegiatan pelayanan di gereja, ketika orang tua terlibat berkorban untuk pekerjaan Tuhan, melayani. Karena mereka lihat orang tua mereka setia kepada Tuhan, setia beribadah, taat akan firman Tuhan, jujur hidupnya, suka menolong orang, suka peduli sama orang dengan kemurahan hati dan sebagainya. Itu sesuatu yang mereka tangkap dan itu masuk ke dalam memori mereka. Dan pada akhirnya dan itu menciptakan sebuah pengaruh pengaruh yang kuat banget itu.
Dan kemudian dengan teladan itu, ya pola hidup mereka bergeser ke arah itu, karena itu yang mereka lihat setiap hari. Begitu Pak. Tinggal orang tua harus mengawasi. Ya toh. Jadi kesimpulannya Walden, hari ini saya ingin sampaikan kepada setiap pria dimanapun engkau berada hari ini, jangan pilih yang apa lain, jangan pilih yang lain, pilihlah hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau mau bahagia di bumi, jangan pernah tergiur dengan sesuatu yang tidak benar, karena memang sesuatu yang tidak benar atau dosa itu memang kadang-kadang manis, tetapi akhirnya menuju kepada kehancuran. Hiduplah benar, takut akan Tuhan, maka kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu akan menjadi milikmu. Oke. Para suami, termasuk saya, ya siapa saja Anda, suami yang takut akan Tuhan, sumber kebahagiaan bagi keluarganya. Demikian juga istri tentu saja Pak ya. Perannya juga ada di sana. Semua orang yang takut akan Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Pak James. Bapak, kami berdoa pagi ini agar perbincangan kami pagi ini boleh sungguh-sungguh memberikan solusi kepada setiap keluarga yang hari-hari ini mengalami jalan buntu, mengalami keruwetan, mengalami krisis kebahagiaan, dan mengalami banyak konflik, dan mungkin sampai pada hal yang menuju kepada perceraian. Engkau selamatkan setiap keluarga yang mendengar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu untuk setiap kami yang bersedia untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap suami-suami, setiap pria, dimanapun mereka berada, supaya ada roh yang takut akan Tuhan terus ada dalam hati mereka, supaya kami melihat kebahagiaan Yerusalem itu menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dicurahkan untuk setiap pemirsa dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Sangat memberkati hari ini, sukses untuk Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Sukses untuk kamu juga. Iya, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk bincang santai solusi rohani hari ini. Saya percaya Anda sangat diberkati. Ada nomor kontak dari tadi terus ditayangkan untuk Anda yang perlu dukungan doa, konseling atau didampingi. Silakan Anda bisa memanfaatkan hal itu, dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Saya Walden pamit. Tetap setia, tetap hidup takut akan Tuhan, maka kita memiliki kebahagiaan selama kita ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. SBO News Entertainment.